Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini guys, di depan saya ada paket raket yang kemarin saya pesen guys. Raket ini kemarin saya pesen karena ada request dari subscriber. Dan saya pengen bernostalgia dengan raket ini, karena informasinya raket ini punya model frame yang super unik. Yang sebetulnya saya sudah pernah review raket-raket yang frame-nya kayak gini, tapi dengan brand yang berbeda. Saya jadi penasaran banget, apakah raket yang model frame unik ini punya kemampuan yang sangat baik seperti raket-raket dengan frame unik yang pernah saya review beberapa waktu yang lalu guys. Beberapa raket dengan frame unik yang pernah saya review, salah satunya adalah dari brandnya Protect Zephyr Crossover. Kemudian ada raket dari miliknya Power Max yang Speedfire 80. Teman-teman pasti bisa nebak, raket ini adalah raket dengan model frame ulir. Dan lebih mantepnya saya untuk ngambil raket ini, selain memang request dari subscriber, tapi raket ini adalah dari brand Nemo guys. Beberapa waktu lalu saya udah nge-review raket Nemo yang Icon 200 guys. Harganya cuma 200 ribuan, ternyata performanya bikin saya geleng-geleng kepala sih. Raket 200 ribuan tapi tingkat solidnya oke banget. Makanya kenapa saya akhirnya fix ngambil raket dari brand Nemo ini guys. Tanpa berlama-lama, yuk kita unboxing raket dari brand Nemo dengan model frame unik yang model frame kepalanya bentuknya ulir. Teman-teman yang tertarik ngambil raket ini, nanti link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi guys. Dan ini dia, saya dapat tasnya. Raketnya ada di dalamnya tentunya. Ini dia tas dari brandnya Nemo. Mantep sih, tas covernya kerasa punya tingkat kualitas yang baik. Dan di dalamnya saya dapat grip Nemo. Dan kemudian di dalamnya ada senar Protect Maxima Edge 66. Ini saya beli terpisah ya guys. Sekaligus nanti saya review seberapa mantep performa senar Protect Maxima Edge 66 ini. Dan ini dia raketnya. Raket Nemo SpaceX 200. Ini guys, ada labelnya, kemudian ada stiker yang dikaretin di frame kepala raketnya. Dan ini dia raketnya yang super unik dengan frame ulir yang beberapa waktu lalu saya udah review juga dari brand yang berbeda. Dan saya harus bilang, wow ini raketnya guys. Coloring dan desainnya kerasa solid banget. Dan ini nggak kerasa kalau raket murah ya. Kualitas catnya mantep. Walaupun mantepnya sih kalau kita lihat secara detail ya ada kurang sempurnanya ya. Tapi dengan harga yang super murah sih 200 ribuan lebih sedikit, menurut saya ini sangat worth it lah kalau performanya keren ya. Modelnya karbon sampai bawah guys. Tuh, karbon sampai bawah. Ya agak kurang sempurna sedikit sih. Tapi kalau dilihat dari jauh gini, dari jauh gitu guys, udah nggak kerasa ini raket yang murah. 200 lebih sedikit. Wow, warnanya dominan putih dan ada kombinasi goldnya di beberapa tulisan yang nggak terlalu dominan banget. Kemudian ini yang bikin asik sih ya, bagian mata itiknya yang putih juga. Ini jadi kayak kerasa raket-raket yang mewah, raket-raket yang super mahal ya. Dan kalau kita rasain di awal ini sih, swingnya juga kerasa enak guys. Langsung nyes, langsung klop, langsung kerasa mantep banget ngelihat raket ini guys. Dan yang paling penting adalah spesifikasi raket ini adalah spesifikasi raket yang saya suka banget. Beratnya 4U, kemudian balance point-nya kisaran 285 sampai 295 mm. Dan stiffness-nya medium. Ini bakal nyaman banget buat main all round sih. Termasuk buat temen-temen yang nggak terlalu dominan main power, raket ini kayaknya bakal cocok banget. Tapi sebelum kita ukur secara manual, kita bahas dulu satu persatu guys. Terutama dari bawahnya dulu guys. Kita lihat dulu dari end cap-nya.
Model sekelilingnya hitam dan kemudian bagian tengahnya logo Nemo dengan karakter goldnya yang keren. Dan di sekitar logonya sih kotak-kotaknya mirip banget kayak raket-raketnya Li-Ning sih ya. Walaupun karakteristiknya sedikit berbeda. Kemudian kalau kita naik di gripnya guys, ini ada logo Nemo. Gripnya modelnya karbon, tersambung sampai dengan shaft sampai dengan frame kepala raketnya tanpa putus, nggak ada kayunya. Kemudian di bagian kunnya tertulis spesifikasi raketnya, yaitu raketnya berat 4U dengan handle grip G2, kemudian tensinya sampai dengan 30 lbs. Balance point-nya di 285 sampai dengan 295 mm dan stiffness-nya medium. Kemudian kalau kita masuk di shaft-nya ada tulisan series raket ini, Space X200, kemudian ada segi 4 5 susun yang karakteristiknya sih kayak mirip-mirip catur gitu ya. Ya nggak tahu sih secara detail ini mirip-miripin apa, tapi desainnya modelnya seperti ini. Kemudian di bagian T-joint-nya ada logo Nemo-nya dengan filosofis yang kayaknya model kecepatan ya, logo Nemo ini. Dan kemudian kalau kita lihat di T-joint-nya ini udah mulai hexagon frame ya. Bagian T ini sampai ini udah mulai hexagon frame. Kemudian yang unik banget ketika kita naik ke atas secara keliling, yang hexagonnya kemudian dikombinasikan dengan ulir. Hexagon yang dibuat gelombang ya, yang kemudian kita semua akrab dengan sebutan frame kepala yang ulir. Teman-teman yang udah pernah lihat review saya soal Protect Zephyr crossover sama persis. Kemudian Power Max Spitfire 80 yang di channel lama guys, saya udah pernah review tapi channelnya kehapus. Itu framenya sama persis dengan raket ini guys. Tapi kita nggak tahu performanya nanti ketika dipakai main seberapa solid, seberapa mantap, survive enggak. Ini yang paling penting. Kemudian di bagian sininya ada logo Nemo dan di sebaliknya ada tulisan max 30 lbs yang berarti tarikan maksimumnya bisa sampai 30 lbs. Dan di atasnya lagi kita bisa lihat tulisan High Modulus Graphite. Ini super keren sih, super keren. Ini udah penasaran banget sih gimana rasanya dipakai main. Yuk sekarang coba kita timbang seberapa real berat raket ini guys. 82,8 gram. Masuk kategori 4U yang di tengah-tengah. Ya bisa kita kategorikan ini raket di berat 83 gram. Fix ya, benar banget ini 4U. Kemudian kita coba cek balance point-nya, kita dapat di balance point berapa. Kalau dari pabriknya sih ngasihnya kurang lebihnya di 285 sampai dengan 295. Nah kalau ngelihat posisi kayak gini sih kayaknya kita bakal dapat balance point yang super head heavy sih. Yes bener banget, ini dapat balance point di 330 mm. Saya rasa sih berat ini karena bawaannya masih karbon guys. Kalau ini kita kasih grip sih nambahnya udah lumayan. Bisa jadi nanti balance point-nya cuman di angka 310-an. Tapi nanti kita lihat sih ya seberapa berubah balance point ketika dikasih grip handuk. Langsung aja ya kita ambilkan grip handuknya ya. Oke guys, ini grip yang biasa saya gunakan, grip atlet yang plastiknya covernya warna merah. Langsung aja ya, coba kita ukur seberapa berkurang balance point-nya. Karena kalau balance point-nya di 330 guys, walaupun beratnya cuma 82 atau 83 gram, raket ini feeling swingnya bakal kerasa berat banget. Ukur ulang beratnya jadi berapa? Beratnya menjadi 92. Ketambahan senar bisa nambah 3-4 gram. Jadi berat raket ini nanti bisa ketemu di 96. Lumayan berat ini guys. Dan sekarang kita dapat balance point raket ini di 300 mm. Tapi belum terpasang senar sih. Kita dapat raket Nemo Space X200 yang lumayan berat nanti ini. Apalagi nanti ditambah model frame raket yang hexagon dan ulir, lancip. Walaupun lancipnya nggak beraturan, ini bisa jadi swing speednya bisa lebih cakep sih, bikin shaft mediumnya jadi kerasa lebih kaku sedikit. Oke teman-teman, ini tadi raket Nemo Space X200 nya udah saya senarin pakai senar Power Max ya, yang tebelnya 0,68. Kemarin ini saya tarik di 29 lbs. Yuk coba kita dengerin hitting sound-nya seperti apa.
Ya nggak terlalu istimewa, tapi udah lumayan lah. Dengan senar yang murah dan raket yang murah, hitting soundnya lumayan keluar. Dan sekarang kita coba ukur ya, penambahan berat totalnya jadi berapa. Kita ukur guys. Berat totalnya sekarang menjadi 97,6 gram guys. Ini raket gebuk, raket sih yang super berat, yang buat teman-teman pemula sih kayaknya udah nggak recommended banget ya. Tapi untuk teman-teman yang powernya udah lumayan gede, tenaganya sudah terbentuk, skillnya sudah lumayan, bisa jadi sih bakal cocok pakai raket ini. Cocok tidaknya sih semuanya tergantung kebiasaan teman-teman pakai raket yang seperti apa. Karena setiap player tuh punya feeling yang berbeda, yang disebabkan basic tenaga setiap player itu beda-beda. Itu yang mempengaruhi raket satu dengan raket yang lain bisa cocok di satu orang dan tidak cocok di orang yang lain. Dan sekarang kita coba lihat balance pointnya menjadi berapa ya guys. Balance pointnya di 310 mm guys. Dengan spesifikasi ini sih sebetulnya raket ini udah mirip-mirip banget dengan spesifikasi raket Li-Ning Turbo Charging yang kemarin saya unboxing dan udah juga saya bikinkan review pemakaiannya ya guys. Dari sini sih kita udah bisa ngasih kesimpulan bahwasanya dari balance pointnya agak melenceng dari spek pabrik, yang mana maksimalnya di 295 dan kita dapat di 310 mm. Worth it atau tidaknya buat kalian, kalian sendiri yang bisa nilai sih. Raket sebelumnya seperti apa dan berat yang seperti ini apakah cocok dengan teman-teman. Tapi kita bisa ngasih kesimpulan sih bahwasanya dengan spesifikasi raket yang kayak gini, ini menjadi raket gebuk, raket yang bakal enak buat smash, raket yang bakal support banget buat teman-teman yang dominan main menyerang, yang juga punya basic kekuatan lumayan besar atau medium ke atas. Kalau masih di bawah medium atau tenaga kalian lemah, jangan coba-coba raket inilah. Kecuali teman-teman hanya untuk koleksi saja, untuk sesekali dipakai main, sebagai usaha untuk menguatkan otot lah, membiasakan dengan raket-raket yang berat. Dan sementara segitu dulu. Kita nggak tahu performanya nanti dipakai main seperti apa, apakah solid ataukah swingnya enak atau tidak, dipakai smash atau dipakai bertahan itu nyaman atau tidak, kita kudu buktikan di lapangan. Semoga informasi kali ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih udah terus pantengin channel ini. Jangan lupa terus berolahraga. Salam tepok bulu, sehat selalu dan tunggu review pemakaian raket ini. See you next time guys.